Halo semuanya. Halo, hari ini kita bersama Alea dan ini adalah versi gedenya. Di tengah-tengah kita juga ada seorang nutritionist deh. Ya. Panggilannya itu berarti ahli nutrisi. Ahli gizi. Ahli gizi. Apa bedanya sama ahli nutrisi? Kalau ahli nutrisi itu lebih fokus ke pengaturan pola makan hewan. Jadi kan ada juga ya. Jadi kita tuh kemarin ada sempet topik kayak gitu juga. Apa nih bedanya ahli nutrisi dan ahli gizi? Nah, bedanya? Kalau nutrisi itu lebih fokus ke hewan. Tapi gitu? Kalau gizi itu fokus ke manusia. Jadi kenapa ada ahli gizi disebutnya? Karena kita fokus untuk pengaturan pola makan manusia. Oh, jadi bedanya manusia sama hewan itu di gizi dan nutrisi? Iya, itu berarti poinnya. Di sebelah kita ini namanya Mbak Ajeng ya? Ajeng siapa? Dia Ajeng Anjalna AMDGZ. Oke, jadi Mbak Ajeng di sini adalah ahli gizi, bukan ahli nutrisi ya? Bukan ahli gizi. Kita hari ini mau nanya-nanya soal kenapa diketawain ya? Orang mau nanya-nanya. Soalnya kita tuh lagi pengen memperbaiki makanan kita sehari-hari. Jadi kita mau nanya-nanya makanan apa yang paling cocok buat kita. Karena kan kadang-kadang kita kalau makan tuh suka nggak merhatiin kan kandungan gizinya apa dan berapa banyak harus dimakan, seberapa sering. Jadi kita mau nanya-nanya nih, mumpung kita kehadiran ahli gizinya. Sebelum kita undang ke sini juga, kita juga sempat nanyain ya, kira-kira bisa nggak ya bikinin kita menu makanan yang bergizi buat gue, Anissa sama Alea. Dan sudah dikirimin ke kita. Apa yang dibuat ini buat kita nih? Oke, jadi kemarin aku udah sharing ya aku udah tanya juga terkait dengan kondisi Kak Radit dan juga Kak Anissa. Aku tanya terkait mulai dari berat badannya, tinggi badannya, terus ada alergi makanan atau enggak. Nah, jadi kalau misalnya mungkin kita ngomongin dulu nih terkait dengan diet itu sendiri ya. Oke, berawal dari diet, sebenarnya arti dari diet itu sendiri adalah pengaturan pola makan. Tapi belakangan ini kan diet itu dikenal sebagai pengaturan makan tapi mengurangi porsi atau bahkan kita membatasi makanan tertentu. Bahkan banyak tuh sekarang diet-diet yang kayak nggak makan nasi gitu, atau mungkin diet yang makannya lemak aja dan lain-lainnya. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau arti dari diet itu sendiri adalah pengaturan pola makan, gitu. Nah, ada tujuan tertentunya nih. Ada yang mungkin untuk sehat aja. Ada juga yang untuk menurunkan berat badan. Bahkan ada diet yang untuk menambah berat badan. Gitu. Jadi untuk arti diet itu sendiri pengaturan pola makan yang seimbang. Nah, terkait dengan Kak Radit dan Kak Anissa nih yang mau mengatur pola hidupnya untuk lebih sehat, kemarin setelah aku cek untuk status gizinya itu udah ideal. Gitu. Jadi dari tinggi dan berat badan. Berat badan itu udah ideal, Kak. Jadi kita ada perhitungan BMI dan di situ status gizinya ideal. Gitu. Nah, jadi untuk orang dengan status gizi yang ideal itu cukup konsumsi pola makan yang seimbang. Dan yang dibikinin buat kita adalah ada berapa menu nih? Kalau untuk di pagi nih sarapan aku buatin sup telur jagung. Sup telur jagung. Dan dipadukan juga dengan sayuran gitu. Jadi kenapa sup telur jagung? Biasanya kan kalau sarapan itu maunya yang praktis aja ya. Jadi di sini aku buatin sup telur jagung praktis, hangat pagi-pagi, itu bisa untuk nambah energi untuk kita memulai hari. Apakah ahli gizi berarti juga bisa masak? Nggak juga? Ahli gizi bisa masak, kita ada prakteknya juga sih waktu selama masa kuliah tuh ada praktek masaknya gitu. Karena ada ahli gizi kan yang ditempatkan juga di rumah sakit untuk membantu orang yang sakit ya. Jadi kita harus concern nih kira-kira gulanya tuh seberapa, garamnya seberapa, lemaknya seberapa gitu. Kadang kita juga bantu untuk pengaturan di komposisinya itu. Jadi kita akan cobain, ini adalah menu sarapan yang udah disiapin sama Mbak Ajeng di sini. Ini kita disiapin langsung sama ahli gizi. Kakak, masalahnya Kakak Alea sukanya Krabby Patty nih. Iya kan? Iya, Kakak baru habis makan Krabby Patty. Ini adalah sup telur jagung. Di dalamnya pasti ada telur dan ada jagung. Betul, sesuai dari namanya ya. Ada telur dan juga jagung. Ini kalau kita lihat ada brokolinya, ada telurnya dan ada wortel. Betul. Ada jagung juga. Ada jagung. Itu sih komponen utama untuk menu sarapan ini. Ada karbonya juga dari jagung ya. Jadi kalau kita lihat lagi nih lebih dalam komposisinya, untuk karbonya itu dari jagung. Dan dari brokoli walaupun sedikit ya. Iya, dari brokoli, wortel itu tambahan sayurnya gitu. Jadi untuk dalam satu kali makan itu komposisinya itu ada karbohidrat, protein, sayur dan juga tambahan buah-buahan. Kalau di sini kita lihat kandungan pertama itu ada jagung ya. Nah, jagung di sini itu sebagai makanan pokok nih Kak, sebagai pengganti nasi. Wangi ya? Gitu. Fatnya dari telur. Ya, telur itu sebagai fat dan juga protein. Itu pakai
kuningnya juga atau putihnya? Pakai kuningnya juga. Oh, dua-duanya. Gitu. Jadi telurnya sebagai sumber protein, terus sayurannya dari brokoli dan juga wortel. Oke, kalau buat Alea tadi udah dibikinin. Alea udah sarapan duluan tadi. Dia dibikinin apa? Nasi dan telur dadar sayur. Gitu. Nasi dan enak Kak tadi telurnya Kak? Telurnya warna apa Kak? Tadi Kak? Warna apa? Telurnya inget nggak? Kuning. Warna kuning. Kita cobain ya. Cobain Kak. Let's go. 3, 2, 1. Ini bumbu tambahannya apa? Kalau untuk bumbu tambahannya itu Ada lada kayaknya ya? Iya, lada, garam, itu sih di situ tambahannya. Berarti kalau kita makan pakai garam nggak masalah ya? Nggak Kayak masalah. sodium banyak gitu-gitu? Kalau untuk sodium itu dibatasi, tapi kalau garam, jadi di gizi itu kita ada pengaturan gula, garam, lemak. Oke. Gitu. Jadi pertama kalau dari gula dalam satu hari itu anjurannya di 4 sendok makan. Gitu. Jadi misalnya kita pagi-pagi udah ngeteh nih 2 sendok. Nah, jatah konsumsi gula kita berarti tinggal 2 sendok lagi. Gitu. Jadi batasan gulanya itu 4 sendok. Iya. Lalu untuk garam itu 1 sendok teh gitu. Jadi biasanya kan kalau kita masak garamnya ya sesuai suka banyak nih. Jadi perlu dibatasi tuh di situ dalam satu hari. Terus ditambah kalau lemak. Nah, lemak nih dibatasi juga nih. Jadi kenapa lemak dibatasi? Karena kalau misalnya kita terlalu banyak makan lemak, Kak, goreng-gorengan, terus mungkin yang tinggi lemak itu bisa menyebabkan kolesterol kita naik. Gitu. Nah, ketika kolesterol itu naik, kita berisiko kena obesitas karena kan udah ada gangguan metabolisme tuh Kak di situ. Tapi bukankah gorengan itu maksudnya tepungnya gitu? Di minyaknya itu sih Kak. Jadi kalau misalnya gorengan, sebenarnya kita makan gorengan it's okay gitu. Yang penting porsinya. Porsinya jangan terlalu banyak ya. Iya, kalau untuk lemak sendiri batasannya itu 5 sendok makan dalam satu hari. Jadi misalnya kita makan satu hari nih, ada yang ditumis masih boleh, ada yang digoreng menunya masih boleh juga. Oh, berarti lemak nih maksudnya minyaknya? Iya, minyaknya. Tapi kalau lemak dalam artian kayak alpukat, terus kan kadang kayak di salmon tuh kan fatnya juga banyak. Itu juga harus dibatasi kah atau enggak? Kalau misalnya untuk lemak dari buah tadi alpukat sama salmon, itu yang penting mencakup dalam porsi kita tadi. Kan batasannya 5 sendok makan itu ya Kak? Tetap, fatnya juga harus 5 sendok makan? Iya. Oh oke. Ini enak ya, jadi tadi ada brokolinya dan ladanya juga berasa ya? Iya, tapi nggak berasa yang... Kok agak keras ya? Nggak, itu sendok. Itu sendok ya? Tapi kayak nggak berasa makan makanan sehat gitu loh, kayak makanan enak aja gitu loh. Betul, nah ini mungkin yang berat. Stigma kita itu kan kadang menganggap makanan sehat nih kayaknya rasanya plain nih gitu, nggak ada rasa. Hambar gitu ya. Terus kayak pengaturannya tuh harus yang ABC gitu banyak. Nah sebenarnya makanan sehat itu sendiri itu sebenarnya simpel Kak gitu. Apalagi kan ini untuk keluarga ya Kak. Jadi ini juga udah bisa Alea makan karena sup ini kan kandungannya juga udah lengkap. Nah tapi kalau tadi yang Alea itu aku buatin menu terpisah ya, nasi, telurnya terpisah, terus sama ada buahnya juga. Itu supaya apa? Supaya Alea tahu bahwa oh ada porsi-porsinya nih, ada kandungan makanan lainnya seperti itu. Oke, ini enak banget. Jadi buat sarapan, kayaknya sengaja dibikin banyak air supaya lebih kenyang nggak sih? Iya, apa supaya gimana? lebih kenyang. Terus juga untuk pagi hari itu kalau misalnya kita minum sup, itu bisa untuk nambah energi. Dari jagungnya juga kan itu kental ya Kak ya? Iya. Gitu, ada telurnya juga. Mau makan mama? Lapar Kakak mau lagi. makan mama? Oke, jadi kita udah selesai tadi sama sup jagung telurnya dan kita dikasih buah. Iya, betul. Jadi Sebagai sebenarnya buah ini memang komponen yang harus dimakan dalam setiap kali makan. Oke. Ya, jadi pagi, siang, iya, malam. pagi, siang, malam gitu. Jadi untuk setiap kali makan itu kan tadi ada karbohidrat, ada protein dari lauk pauk, sayur dan juga buah-buahan. Kita udah ada makanan pokok tuh ya di supnya, proteinnya udah ada, sayur-sayurannya juga udah ada. Nah, kita lengkapi dengan buah-buahan. Oh, oke. Oke, apel ini dimakan dengan kulit berarti seratnya tinggi ya? Ya, Karena dia termasuk buah yang tinggi serat. iya, tinggi serat. Kenapa pemilihannya apel? Mau lu bilang seratnya tinggi, kamu nggak mau makan kulitnya. Gimana, Enak Le? loh, jadi lebih SpongeBob sehat. suka makan kulit apel loh. Yuk, kakak juga bisa deh, pasti suka juga deh. Iya, kenapa apel? Kenapa nggak apel? kayak apa ya, misal mangga gitu? Kalau misalnya apel sendiri dibandingkan mangga ya, itu kandungan gulanya tuh lebih rendah sih Kak. Gitu. Fruktosanya berarti? Fruktosanya lebih rendah. Jadi terus juga kalau misalnya pagi-pagi nih, kita ambil yang simple, itu apel. Biasanya apel kalau misalnya nggak dipotong kayak gini, kita langsung gigit aja udah bisa kan. Bener. Kalau misalnya dengan yang dikupas kayak melon, mangga, pepaya, itu kita kupas dulu, mungkin text time untuk sarapan gitu. Jadi yang ada nanti malah nggak jadi makan buah deh karena ribet. Ini gitu. lebih praktis ya. Lebih praktis untuk
di sarapan. Seberapa sering kita harus makan buah sebenarnya? Dalam satu hari itu porsi yang dianjurkannya itu 3-5 porsi. Gitu. Jadi kalau 3 porsi utama di pagi, siang, malam itu setiap kali kita makan ada buah. Bisa tambahannya di snacking kita atau mungkin di jam-jam kita lapar tertentu itu kita bisa tambah buah juga. Jadi pengganti snacknya itu kan. Snack kan biasanya pakai keripik-keripik atau apa, ini kayak udah buah aja gitu ya. Iya, betul. Oke, berarti kita dapat buah juga. Jadi buat sarapannya, kita ngitung kalorinya nggak? Iya, ada perhitungan kalorinya juga. Jadi aku udah hitung untuk kalori sarapan ini rendah kalori. Jadi untuk total kalorinya itu sekitar 286 kalori. Wah, kecil juga ya? Iya. Tadi kita ada sup plus buah itu 286 kalori. Kalau buat maintain kita mungkin sekitar 2000 kali. Iya, dalam satu hari. Kalau Anissa berapa? Kalau Kak Anissa, sebenarnya kalau dari usia sama berat badan sekitar bisa di 1.800 sampai 2.000 itu dalam satu hari. Oh, jadi emang kayak laki-laki, perempuan tergantung berat badan, tinggi badan juga beda-beda jadi ya setiap orang. Iya, setiap orang beda. Mami lihat kakak. Tergantung aktivitas juga, karena Anissa ini kalau siang suka nyemen deh. Cukup tinggi ya, Kak? Iya. Kalau buat Alea sendiri, kebutuhan kalorinya? Kalau Alea usia 3 tahun itu di 1.200 sampai 1.500 itu ya cukup. Wih, gede juga ya, 1.500 ya? Balik lagi sih kita cek juga nanti dari aktivitas sehari-harinya tinggi atau enggak, terus juga pola istirahatnya. Kalau istirahat gitu. Tidur siang. Tidur siang, tidur malamnya. Oh, oke. Iya, tuh istirahat juga penting ya. Oke, tadi menu yang disiapin sama Mbak Ajak ini enak banget ya. Apalagi dapat buah juga, ternyata perhitungan kalorinya juga rendah juga gitu. Jadi ternyata kalau kita mau nurunin berat badan nggak harus nggak enak itu, gitu ya. Ya benar. Nah, jadi kita akan nunggu nih, kira-kira makan siangnya akan apa. Jadi Mbak Ajeng nih kita akan taruh di sini, kita kunci di rumah ini supaya nggak usah pulang dulu, supaya dia bisa mintain Mbak di rumah buat nyiapin makanan kita juga gitu, karena kan dia pegang menunya. Abis itu kita akan datang lagi dan kita akan review makan siangnya itu seperti apa. Oke. Ya, kita ketemu bentar lagi. Oke, jadi kan ini sebelum makan siang ya. Jadi di tengah-tengah itu aku pengen ngemil. Boleh nggak sih snacking? Terus aku tanya sama si Bajeng, boleh. Karena aku lagi pengen makan ini nih. Nih, kita udah ngestok banyak banget nih. Super mie, Nutri mie, rasa mie goreng. Terus aku bilang ke si Bajeng, katanya ditambahin beberapa bahan tambahan nih yang dia udah siapin buat kita juga. Mari kita masak Super mie Nutri mie, rasa mie goreng. Oke, aku masak mie-nya. Aku Kamu masak topping ya. Toppingnya. Bagi-bagi tugas. Oke, ini tulisannya di sini mie dibuat dengan brokoli tanpa proses penggorengan. Oh, makanya ini hijau ya. Udah ada bawang gorengnya juga ya. Sudah tulisannya nih, pilihan lebih sehat dibandingkan produk sejenis bila dikonsumsi dalam jumlah wajar. Tetap harus wajar. Benar, nggak boleh berlebihan. Aku mau sawi sama tahu. Kalau telur buat kamu aja. Sama. Oke, ini sudah mendidih. Mari kita masukin. Wah, hijau ya. Brokolinya di situ kali itu. Ini aku masak satu dulu, tapi nanti aku juga masakin buat Alea juga. Buat aku juga. Buat kamu juga. Kayaknya Alea lapar deh. Dia makan cuman segitu doang tadi. Iya. Tapi emang jam-jam ngemil juga sih sama. Nah, aku siapin bumbunya. Ini bumbunya dapat dari mereka. Kayak mie goreng pada umumnya ya. Semua bumbunya ini kita buka. Oke, dapat bawang goreng juga. Saya ngeliat deh, ini air rebusannya lebih jernih. Oh iya ya. Tuh, Nggak butek ya? nggak butek, nggak ada warna hijau-hijaunya. Oke, ini bumbunya udah aku masukin. Nah, buat Alea kan belum bisa makan cabe nih. Jadi nggak aku kasihin cabe. Tapi kayaknya juga nggak terlalu pedes nih. Oke, mie-ku sudah matang. Cepet juga ya masaknya ya. Aku dikit lagi. Kita masukin. Nah, aku suka masukin kalau mie goreng tuh campur dikit-dikit sama bumbunya. Baru ditaruh lagi. Aku udah. Oh. Maaf. Oke. Wih. Ih, baunya enak banget. Wangi ya. Mantap. Gampang ya. Tinggal nanti digabung sama tahu, sawi, dan telur dari kamu. Oke, kita rebus sawinya. Nah, nanti aku bikinin juga buat kamu sama Alea.
Oke, ini mie-nya udah aku masak. Sekarang kita tinggal lauk-lauknya. Nanti aku masakin juga buat kamu sama Alia. Bentar lagi aku taruh nih. Jadi kita lihat jadinya kayak gitu. Oke, udah jadi. Sekarang kita taruh di atas piring. Baunya enak banget ya? Iya. Tinggal. Hati ya. Wah, ini harus bener nih. Iya, sudah sempurna bulatnya. Mantap. Oke. Terlihat mantap banget. Oke, sekarang kita review ya. Bareng sama ahli gizi kita. Oke. Let's go. Oke, jadi ini super mie, Nutri-Mie-nya udah jadi. Mumpung ada ahli gizi, kita mau nanya-nanya nih. Karena kan katanya ini mie yang lebih sehat. Ya kan? Tapi lebihnya seberapa dan boleh nggak kita makan ini, kita tanyain dulu ya. Karena biasanya kalau kita lagi kayak tadi kan ngitung kalori, jaga pola makan dan lain-lain itu suka ada craving kan. Suka pengen ngemil. Dan biasanya kalau pengen ngemil yang pertama terlintas itu pasti mie goreng gitu kan. Karena kan gampang juga yang kita bisa bikin praktis sendiri. Iya. Nah, untuk super mie Nutri-Mie ini gimana menurut ahli gizi ini? Oke, jadi super mie Nutri-Mie ini lebih sehat karena mie-nya itu dibuat dengan brokoli gitu. Jadi ya dengan brokoli yang mana tanpa tambahan pengawet dan juga pewarna buatan. Oke, jadi hijaunya dari brokoli ya. Ada apa lagi nih kira-kira? Ada tambahan kaldu jamur dan juga dari BPOM sudah disetujui nih bahwa mie ini lebih sehat. Dibanding mie lain lah. Ya, Paling dibanding nggak produk sejenisnya. Oke. Ini kan juga pasti ada tepungnya kan? Nah, itu seberapa boleh kita kalau lagi jaga pola makan terus makan mie yang di mana juga ada tepungnya juga nih? Jadi kalau untuk makan mie itu kan sebenarnya sebagai pengganti nasi ya Kak, atau sebagai pengganti makanan pokok gitu. Jadi ketika kita makan mie atau tepung-tepungan lainnya, ketika porsinya itu dalam satu hari di sekitar 2-3 porsi itu masih aman. Jadi balik lagi sih ke jatah makan kita tadi itu kan kalau seberapa banyak ya. Seberapa banyak. Nah, kalau untuk mie ini tetap aman dikonsumsi karena sebagai makanan pokok juga. Selain itu juga di sini kita combine ya Kak, supaya lebih seimbang, menunya lebih sehat, itu kita combine tambahan ada tahu di menu Karadit sebagai protein, kalau di Kanisa ada telur sebagai tambahan protein juga. Kenapa perlu digabung-gabung kayak gini? Prinsip gizi seimbang sih Kak, jadi di gizi seimbang itu sekali makan atau dalam snacking itu kita dianjurkan ada makanan pokok, karbohidrat, protein, sayur dan juga buah gitu. Jadi mie ini tetap bisa kita konsumsi dengan cara yang lebih sehat itu karena ada tambahan protein dan juga sayurannya gitu. Jadi ada nutrisi tambahan yang kita dapat supaya seimbang. Oke, ya kita coba lah ya. Aduh. Yuk, 3, 2, 1. Dan brokolinya juga tipis-tipis ada ya? Ada. Karena kandungan dari dalam mie-nya itu Kak. Enak nih. Pakai kol enak, pakai tahu juga enak. Aku pakai kuning telur yang setengah matang. Kalau bumbunya ini, berarti ini emang semua dari mie-nya ya? Iya, dan kenapa ini lebih sehat? Karena kandungan natrium dan lemaknya lebih rendah. Oke, maksudnya sodiumnya, gulanya. Garam? Iya, garamnya. Selama ini aku kira kalau kita lagi makan makanan sehat tuh kayak mie itu nggak boleh gitu loh. Ternyata yang ini aman ya? Iya, boleh, aman kok. Yang paling langsung kentara memang dari tekstur pun juga agak beda sih. Agak lebih berserat gitu kan. Nggak tahu nih sugesti apa enggak ya sih. Cuma maksudnya kayak legit gitu. Iya. Lebih kenyal gitu. Lebih kenyal. Brokolinya juga berasa tipis-tipis tuh kayak kita tahu ada serat di dalamnya gitu ya. Tapi ada kandungan serat juga berarti apa gitu? Ada kandungan serat dari brokoli. Dari brokolinya. Jadi brokolinya tuh dicampurin terus dijadiin tepung baru jadiin mie ya. Iya. Menarik juga ya. Mie-nya kan juga kenyal ya. Dan ini nggak kayak videografer kita ya, si Tio ya. Nggak gampang putus. Ada bawang goreng juga. Iya. Nah, kita tuh suka banget makan pakai bawang putih goreng. Apapun kita taburin sama bawang goreng. Nah, ini kalau beli mie ini langsung dapat ya. Tapi kalau bawang itu sendiri gimana sih? Kalau bawang itu sebenarnya nggak apa-apa tetap dikonsumsi Kak, karena dia bukan zat gizi makro. Kayak tadi dia nggak tinggi karbo, nggak tinggi protein juga. Jadi sebagai topping itu nggak apa-apa tetap dikonsumsi. Dan itu juga porsinya secukupnya juga kan, nggak sebanyak itu. Iya. Aku mau coba dong pakai telur dong. Aku juga penasaran pengen pakai tahu. Kalau telur ada batasan nggak kita boleh makan berapa banyak? Kalau telur itu termasuk sumber protein, jadi dalam sehari 2-3 porsi. Nah, tapi balik lagi kalau misalnya dalam diet seimbang, itu bagusnya dalam satu hari itu kita dikombinasikan sih Kak. Proteinnya itu kalau misalnya selain telur kan ada ayam, ada daging, ikan-ikanan.
kayak gitu. Jadi telur ini enak banget sih. Tapi dia telur kan satu butir itu 7-10 gram kan rata-rata proteinnya. Iya. Ada target protein nggak untuk berat badan? Kalau dalam satu hari normalnya itu di 60 gram protein. Oh gitu. banyak bener ya? Itu kan ditambah dari bahan-bahan makanan lainnya kan Kak. Dan katanya orang Indonesia tuh yang asupan proteinnya rendah juga. Termasuk rendah, iya. Karena kan biasanya orang banyaknya nasinya gitu loh Iya, dibanding di lauknya. karbo. Iya, yang lebih kadang-kadang orang kalau makan tuh nasinya lebih banyak daripada lauk. Iya, iya. Kalau ini untuk kandungan kalori berapa kira-kira? Kalau untuk kandungan kalori dari Supermi Nutrimie itu sendiri rendah kalori di 310 kalori dalam satu bungkus. 310. Oke. Jadi Satu bungkus tuh berarti satu porsi ini ya? iya, satu porsi. Kalau target kalori kita sekitar tadi Abang 2000. 2000. Aku Masih 1800. lumayan sih. Masih banyak makanya. Banyak kuotanya ya? Iya, masih ada Iya, slot iya. untuk bisa tambah makan lainnya gitu. Iya, Jadi iya. mie ini emang lebih sehat sih Kak dibandingkan Coba kita cobain pakai telur nih. Aku paling suka makan mie pakai telur soalnya. Apalagi setengah matang ini. Sama tahu juga enak sih. Enak banget. Temennya mie itu udah pasti telur ya. Ini kita modifikasi sedikit, ada tahunya, ada sayurnya juga. Iya, supaya itu udah lebih tahu. lengkap. Tapi sayur apa yang paling enak sama mie ini ya? Sawi enak. Sawi Kayak gini enak putih, ya? sawi hijau. Bayam. Boleh, bayam juga enak, wortel juga bisa tuh. Jadi lebih colorful juga kan. Atau mungkin nanti kalau misalnya mau buat ke jadi ada tambahan wortel warna-warni. Bener. Buat bekal Wah, ini enak gitu. banget nih. Enak. Wah, ini untung nih ada Supermi Nutrimie rasa mie goreng. Aku jadi nggak pikir-pikir kalau mau makan mie. Ini buat kita enak ya, tapi nggak tahu buat Alea. Alea kan itu agak pemilih kalau soal makanan. Iya. Kita bikinin juga buat dia, dari tadi kan dia main di sana ya. Kita tanya langsung aja. Gimana Kak? Suka nggak Kak? Suka. Wah, approve. Alea approve. Oke, jadi kita break dulu. Habis itu kita balik lagi buat makan siang. Aku penasaran nih Mbak Ajeng akan bikinin kita apa. Kita kerja dulu, sebentar ya aku ke atas dulu, Anissa kerja dulu. Nanti habis itu kita balik lagi, kita cobain makan siang dari ahli gizi kita yang satu ini. Oke, kita sampai di makan siang. Tadi pagi udah makan sup telur jagung. telur jagung. Aku baru tahu jagung bisa bertelur ya. Hah? Beda Sup telur jagung. Nih, dinilai juga sama kakak. Papa. Wah, ada juri, maaf. Terus abis itu kita sempat snacking pakai Supermi Nutrimie yang rasa mie goreng. Makan siang kita yang udah disiapin sama Mbak Ajeng ini, kita lihat sekilas ya. Ada nasi, ada ayam, telur sama sayur. Apa nih? Coba dijelasin. Oke, jadi untuk menu makan siang ini, Iya. ini menu gizi seimbang. Oke. Jadi pertama ada nasi sebagai makanan Aku pokok, nggak suka. terus ada ayam kecap sebagai sumber proteinnya. Oke. Terus di mangkuk itu ada sayur dan juga tahu, bukan telur. Di sini bukan tahu nih. Oh iya, kayak telur ya, tapi benar enggak ya? Iya, tahu. Ini tahu. Jadi untuk porsi nasi itu sama nih dengan porsi sayur gitu. Jadi, oke. jadi setiap kali Oh. makan porsi nasi itu baiknya sama dengan porsi sayur. Terus untuk porsi lauk pauk itu setara dengan porsi buah-buahan. Oke. Jadi misalnya kita ambil nasi 1 centong, berarti sayurnya juga 1 centong. Oke, jadi memang bukannya nasi kita harus hindari atau jauh-jauhi, tapi boleh asalkan porsinya tuh masuk akal gitu dan seimbang ya. Kalau tadi kan katanya ya, memang kadang tuh kesalahan makan kita apa, tuh Kakak? makan nasi nggak terkontrol aja ya. Gitu. Kadang orang sampai setumpuk gitu kan, padahal kalau mau makan nasinya banyak, maka seratnya juga harus banyak. Sayurnya itu harus imbang sama nasinya. Iya. Berarti yang segini dan segini. Ayam kecap. Kecap itu kan pasti ada gula tambahannya. Itu nggak masalah tuh kalau dalam konteks gizi seimbang. Jadi kalau untuk gizi seimbang, balik lagi tadi pengaturan gula dalam Oke. 1 hari itu kita masih bisa boleh makan porsinya itu di 4 sendok makan. Oh ya, 4 sendok makan Iya, 4 sendok tadi makan ya. gitu. Jadi untuk ayam kecap ini tetap boleh dikonsumsi karena kan untuk kecapnya juga tadi aku request nggak terlalu banyak. Jadi kuah-kuahnya juga nggak terlalu banyak. Yang penting meresap rasanya ke ayamnya. Oke. Seperti itu. Jadi masih nggak apa-apa kita makan kecap tambahan saus itu sebenarnya nggak apa-apa. Asal Tapi sesuai sesuai porsinya porsinya, ya. nggak terlalu banyak. Iya. Kadang-kadang orang kalau ngeliat porsi kayak gini, wah ini mah dikit banget nih. Gua biasanya nggak segini Nasinya nih gitu. Nah kurang, itu apa gitu. emang kita harus tahan diri supaya porsinya nggak sebanyak itu apa gimana? Nah kalau misalnya kita nafsu makannya lagi pengen makan mulu nih, itu bagusnya tuh kita atur porsi kecil tapi sering. Misalnya kita sekarang udah masih lapar nih, udah makan tapi masih lapar. Nah nanti kita masih bisa nih makan di sorenya gitu, tapi dengan porsi yang nggak terlalu banyak.
bisa ganjel perut kita. Iya. Kadang-kadang orang di gym itu kan kalau makan sering gitu kan. Kak, kita coba ini yuk, nasi ayam kecap sama supnya yuk. Kita dapat buah juga. Mau makan apel. Masih mau makan apel, boleh bebas. Alia dapat apel, kalau kita dapat buah naga. Oke, kita cobain yang ini. Waduh, aku harus ada sayurnya juga nih, karena ada nasinya kan tadi katanya kan. Kita harus pakai sayurnya. 3, 2, 1. Enak banget. Emang semuanya tuh masalah kontrol porsinya ya? Betul. Kalau ini kalori berapa nih? Kalau untuk kalori makan siang ini sekitar di 440 kalori. Jadi termasuk rendah kalori juga, terus juga tinggi serat. Kalau kita hitung tadi 200 sama super mie Nutrimi tadi yang rasa mie goreng itu 300. Mungkin sekitar udah 600, tambah ini 300 lagi, apa 400, hampir 1000. 800, masih jauh banget dari target kalori harian ya, which is 2000 ya. Nanti kan masih ada snacking sore, terus ada makan malam juga. Nah itu bisa tuh kita lengkapi di situ. Jadi sebenarnya untuk pengaturan pola makan sehat itu sendiri, kita harus mempertimbangkan juga nih jadwal, jam, dan jenis makanannya. 3J, kuncinya itu di 3J itu. 3J. Iya. Jadwalnya harus tepat. Jadi kita makan pagi, terus ada snacking, ada makan siang, snack sore, makan malam. Gitu. Terus untuk jenisnya sesuai dengan gizi seimbang, aneka ragam makanan. Terus untuk jumlahnya sesuai dengan porsi. Oke. Jadi lagi-lagi tadi ya, kalau kita makan nasi, karena ini karbo, maka lengkapi dengan serat. Ya. Supaya seimbang. Dan porsinya itu sayurnya harus sebanyak dengan nasinya. Betul. Oke. Apakah kalau makan yang super mie tadi juga seperti itu? Kalau untuk super mie Nutrimi, itu untuk sayur itu bisa sebagai topping tambahan. Oke. Jadi karena kan tadi untuk mengganjal laparnya aja nih ya Kak. Gitu. Jadi supaya tetap sesuai, nggak terlalu kenyang juga. Jadi untuk topping mie dan telur tadi bisa ditambahkan sedikit aja. Oke. Oh makanya kenapa tepungnya dia juga dimasukin brokoli? Iya, gitu. Jadi kandungan seratnya udah dapet dari brokolinya. Kita bisa tambahin lagi dari si sayur sawi putih tadi. Oke, masuk akal sih, menarik. Nah, buah naga. Kenapa buah naga? Pertama dari konsumsi buah sendiri itu dalam satu hari tadi anjurinnya 3-5 porsi. Nah, selain porsinya, warnanya juga harus kita perhatiin nih Kak. Jadi, Warnanya? Jadi dianjurkan dalam satu hari itu kita makan tuh berbagai macam warna. Oh, ini warnanya apa Kak? Pink. Pink. Kalau kena bibir kakak jadi pink ya? Iya. Kakak suka pink? Enggak. Papa yang suka sih. Dilihat dari segi warna, tadi pagi udah apel, kita siang naga, ada kombinasi warnanya. Gitu. Terus kenapa buah naga? Karena dia tinggi serat, tinggi antioksidan juga. Ya, jadi bisa untuk mencegah penuaan dini, untuk bisa menangkal radikal bebas juga. Oke. Gitu. Untuk meningkatin imun tubuh juga bagus. Oke, tapi kan buah naga tuh ada 2 tuh. Kemarin kan aku pergi tuh ke Singapura yang acara YouTube kan. Terus aku nanya si Nurul kan, minta buah naga dong gitu. Di sana tuh nggak ada yang warna pink. Adanya warna putih. Bedanya apa tuh? Itu beda di kandungan ada antosianin. Gitu. Apaan tuh? Antosianin itu salah satu sumber warna yang ada di buah-buahan dan sayur gitu. Jadi mana yang lebih sehat? Kalau dibilang mana yang lebih sehat, semua buah itu sehat. Gitu. Kalau duren? Oke, kalau duren Tuh enak sih. durian itu enak, tapi dia itu lebih tinggi di gula dan karbonya. Aduh. Selain itu juga dia tinggi gas. Makanya untuk orang-orang yang punya asam lambung, ada gejala mah, itu untuk makanan bergas kayak durian itu sebaiknya dibatasi. Itu jadi kalau misalnya untuk makan durian itu dalam sekali makan itu cukup 1-2 potong aja. 2 biji itu? Iya, nggak cukup. Kita biasanya 2 buah. Iya. 2 buah aja nggak cukup ya? Apalagi kalau sama keluarga gitu kan kita jadi pesta durian gitu kan. Cuman 2 biji doang. Ya ampun. Bisa nggak supaya lebih banyak ditambahin sayur? Jadi makan durian. Iya diseimbangi ya. Nasi. Iya, kalau misalnya durian emang batasannya itu supaya nggak terlalu tinggi juga kan karbo dan gulanya. Terus kalau misalnya emang ada kelebihan makan durian di situ, berarti kita harus perbanyak juga nih asupan sayurnya gitu. Karena untuk ngimbanginnya tadi. Terus ditambah juga olahraga, aktivitas fisik. Oke, tadi udah ada buah naga, udah ada makan siangnya. Gimana Kak? Enak nggak Kak? Ayo cobain dong. Kakak makan. belum makan. Kakak makannya mau di sini. 1 sendok aja. Kita cobain dulu. Sambil 1, 2, 3. Iya, enak. Nggak mau sayur. Nggak mau share. Oh, dimarahin sama Mbak Ajeng loh. Tuh, ayo, Sedikit-sedikit, gak apa-apa, enak ya. Oh, nantang nih, nantang. Enak ya?
Enak ya? Enak kan? Nanti makan juga sayurnya Kak ya. Oke, tadi kita udah dibikinin makanan sama ahli gizi kita hari ini, yaitu Mbak Ajeng. Dari mulai pagi, tadi sempat kita snack juga, ditambahin beberapa toppingnya juga sama Mbak Ajeng. Terus kita makan siang gitu. Tapi untuk hari ini kita cukup sampai makan siang, karena yang makan malam nanti udah dikirimin ya menunya, nanti kita bikin sendiri. Tapi bocoran dikit deh, kalau untuk makan malam. Oke, untuk makan malam masih sesuai ya dengan makan siang. Tuh. Jadi harus imbang, tetap lengkap isinya. Balik lagi ada makanan pokok. Kalau diulang boleh nggak? Boleh. Oh, boleh. Oke, jadi mungkin lebih ininya ya, jenis makanannya yang bisa kita kombinasiin. Kita ganti dan modif dengan yang lain. Ganti ikan gitu ya? Iya, menu proteinnya diganti jadi ikan, terus tahunya nabatinya diganti jadi tempe. Terus kalau misalnya nasinya nih kita kiranya udah cukup nih makan nasi, mau diganti dengan karbo lain itu boleh. Bisa dari kentang, jagung, ubi umbian kayak gitu. Iya. Yang enak tuh ubi merah tuh. Iya, enak banget. Ubi merah madu kasih juga garam enak. dikit ya kan, ubi madu. Itu aja untuk hari ini. Jadi terima kasih udah bikinin kita menu tadi kan, dan udah akan ada acara lagi ya, kegiatan lainnya untuk hari ini. Jadi malam kita akan bikin sendiri sesuai dengan tadi menu yang udah dikasih sama Mbak Ajeng. Ada tips terakhir nggak nih buat teman-teman yang mungkin lagi pengen belajar ngatur pola makan atau makanan gitu? Jadi untuk tips menjalankan pola hidup sehat, yang pertama harus kita tanamkan adalah mindset bahwa sehat itu mudah. Sehat itu mudah, Ya, bener. sehat itu mudah gitu. Jadi dengan menu yang tadi udah kita makan dari pagi itu sebenarnya mulai dari cara buatnya, terus juga dari segi rasanya itu kan sebenarnya mudah dan juga enak ya. Iya. Gitu. Jadi sehat itu mudah, enak, gampang. Pertama itu dulu yang harus kita tanamkan. Iya, jangan kalau belum mulai udah ngerasa berat duluan. Iya, tapi kadang kayak gitu sih. Cuma emang harus diubah lah ya. Iya, sebenarnya dengan menu-menu simple di keluarga seperti itu juga udah termasuk makan sehat. Iya. Gitu. Balik lagi tadi kuncinya adalah gizi seimbang. Gizi seimbang, ada karbohidratnya, protein, lemak, dilengkapi dengan buah dan juga sayur. Gitu karena you are what you eat. Oh iya, Kamu benar. adalah apa yang kamu makan. Gitu. Betul, Jadi betul. ketika kita mau sehat jangka panjang, investasi sehatnya juga harus dari sekarang nih. Mulai dari pengaturan pola makan yang sehat. Iya. Kalau buat kita tadi highlightnya sebenarnya super mie Nutrimi tadi ya, karena itu enak juga ya. Kayak ternyata pas lagi jaga pola hidup sehat, kita masih bisa makan mie goreng. Iya. Masih boleh makan mie, masih boleh ngemil-ngemil juga boleh, kue-kue itu juga Tapi boleh. catatannya yang sehat juga Betul, pilihannya. yang sehat. Jenis, jam, dan juga jadwalnya. Ya, dan lagi-lagi soal porsi kan. Apapun juga kalau porsinya berlebihan juga pasti kan nggak baik Betul. kan. Porsinya harus diperhatikan, jadwal makannya diperhatikan, jenis makanan yang kita konsumsinya juga. Oke, itu aja. Kakak ada yang mau disampaikan buat SpongeBob, mungkin nonton Kak? Mau Kak, sampein sesuatu nggak? salam buat SpongeBob? SpongeBob, coba ngomong. Tidak. Oh tidak. Tidak mau. Nggak mau say hello, hi SpongeBob gitu. Tidak mau. Patrick? Tidak mau. Petik tidak. Tidak. Plankton? Maunya siapa? Maunya siapa? Tidak. Oh ini nih, Barnacle Boy. Bukan. Maunya Barnacle Man. Oh, Barnacle Boy apa Barnacle Man sih Kak? Yang ini saja. Yang mana? Yang ini. Oh malu dia. Oke. Oke, itu aja dari kita hari ini. Kita mau lanjut makan juga. Terima kasih semua yang udah nonton. Makasih juga Mbak Ajeng udah datang hari ini dan sharing-sharing sama kita. Makasih Kakak Alea udah nemenin kita juga hari ini. Makasih juga Mama Nisa juga udah nemenin. Jadi itu ya teman-teman ya, kalau kita mau mulai ngerubah pola makan tuh jangan dipikirin berat dulu gitu, tapi mulai aja dulu. Oke, makasih semua yang udah nonton ya.